Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Saudara, para peserta kajian Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, karunia yang luar biasa. Kita sampai hari ini telah memasuki hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan. Subhanallah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan saatnya kita harus intensif, lebih giat lagi, terutama untuk bermuhasabah, ya, meluruskan hati kita, meluruskan niat kita, meluruskan wijhah kita. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 40. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu, orientasimu kepada agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus itu, ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus beribadah dengan ikhlas. Mari periksa hati kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zumar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ingatlah bahwasanya kepunyaan Allah lah. Seharusnya kita beragama ini dengan ikhlas, memurnikan tauhid kita, memurnikan orientasi kita, memurnikan ibadah kita, amal soleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menginginkan sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan apapun. Ibu-ibu kalau belanja, membeli emas misalnya, ingin emas yang murni. Kalau belanja makanan, jajanan di pasar, maka kita juga menginginkan sesuatu yang baik, yang murni. Suami dan istri, ketika mereka memilih pasangannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun rumah tangga untuk mencari ridha Allah, mereka juga mencari cinta yang murni. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil mathalul a'la. Allah sangat menyukai, mencintai, dan menginginkan dari hambanya ketauhidan yang murni, ibadah yang murni, yang bersih, yang jernih, tidak ada bercampur baur dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun motif-motif duniawi. Maka di hari ke-18 Ramadan ini kita harus bermuhasabah, ya, mengintensifkan lagi, meluruskan hati kita, meluruskan niat kita, ya. Jangan sampai amal kita kendor, apalagi kita akan memasuki 10 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ya, 2 hari lagi kita akan masuk 10 al-ashrul awakhir min Ramadan.
di mana di situ yang kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurimaha faqad hurima, kata Rasulullah SAW. Di dalam bulan Ramadan itu, di 10 hari yang terakhir, terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang terhalang dari kemuliaan malam itu, dari keutamaan malam Al-Qadar itu, maka sungguh dia adalah orang yang miskin, orang yang rugi. Kenapa? Karena sudah diberikan kesempatan oleh Allah 20 hari beribadah di bulan suci Ramadan, tetapi kemudian amalnya selama 20 hari itu tidak mengantarkan dan tidak mengangkat dirinya untuk dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya umat Rasulullah SAW hingga yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, para peserta kajian Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah, umat Islam Surabaya dan lebih luas lagi umat Islam Indonesia hari ini kehilangan tokoh besar, ulama besar, pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal gigih dan konsisten untuk menjaga kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menghormati Ahlul Bait Rasulullah SAW dan mencintai para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Karya-karya beliau, lembaga yang beliau pimpin, ini menjadi warisan yang tidak ternilai harganya bagi kita, generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang telah beliau dedikasikan selama hidupnya puluhan tahun. Tokoh kita yang saya pribadi merasa sangat kehilangan adalah Allahyarham Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Beliau juga terakhir saya menerima WA, mungkin dikirim oleh putranya atau keluarganya, tanggal 5 Mei mengabarkan bahwasanya beliau masuk rumah sakit Al-Irsyad. Ya. Karena rumah beliau dekat dari Masjid Al-Irsyad, bisa berjalan kaki. Subhanallah. Maka izinkan saya dalam kesempatan di forum yang sangat mulia ini, di majlis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan takziah, ungkapan duka cita yang sangat mendalam. Saya sampaikan kepada keluarga almarhum, seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima semua amal ibadah beliau, termasuk menerima karya-karya beliau, kontribusi beliau dalam dakwah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana beliau tidak pernah lelah, tidak pernah berkecil hati, selalu tampil di garda terdepan untuk membela kesucian dan kehormatan Ahlu Bait Rasulullah dan juga para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin ridwanullahi alaihim ajma'in. Saya menyampaikan duka cita takziah yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Semoga keluarga dapat kesabaran dan menghadapi cobaan ini dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa naqqihi min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad birahmatika ya arhamar rahimin wa adkhilhu
Ya Rabbal Alamin, fasiha jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Saya punya kenangan yang sangat indah bersama almarhum. Ya. Ketika saya diundang mengisi kajian di Masjid Al-Irsyad Surabaya, ba'da maghrib, saya lupa tahunnya, barangkali 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya. Subhanallah, saya tidak pernah memberitahukan kehadiran saya di Al-Irsyad. Pun saya tidak tahu kalau rumah beliau itu tidak terlalu jauh dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Tetapi saya terkejut ketika akan memulai kajian, ketika saya sudah duduk di majelis untuk menyampaikan kajian ilmiah yang berjudul Waspada Tafsir Sesat di Sekitar Kita. Subhanallah, saya melihat seorang laki-laki tua yang memancarkan cahaya kebaikan dengan penuh tawadhu, dengan kerendahan hati, mau duduk berbaur dengan jamaah. Sebagai pendengar yang saya sendiri malu kalau saya berbicara di hadapan beliau ini. Ilmunya luar biasa, mendalami sejarah Ahlul Bait Rasulullah dan sejarah Khulafaur Rasyidin, terutama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Amirul Mukminin yang keempat, dan juga cucunda Rasulullah SAW, Al-Hasan wal Husain, dalam perspektif yang sangat baik sesuai yang diajarkan dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Tidak ghulu, tidak ifrat dan tafrid, dan semata-mata beliau tulis karya-karyanya itu. Dan beliau bukan hanya seorang penulis yang ulung, tetapi juga sebagai orator, sebagai singa podium yang menggentarkan musuh-musuh Islam, dan juga menggentarkan aliran-aliran sesat yang jauh dari manhaj Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menerima beliau di tempat yang tertinggi, dan mudah-mudahan kita juga nanti dapat dikumpulkan bersama para ulama, para aulia, syuhada dan salihin, bersama Rasulullah, keluarga Nabi dan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para peserta kajian Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mentadabburi firman Allah ayat 55 dari surah An-Nur. Surah An-Nur adalah artinya cahaya. Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai cahaya bagi kehidupan kita. Ya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dalam satu ayat Allah berfirman, kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dalam surah Al-Maidah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang terang, kitab yang berisikan tanda-tanda mukjizat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang pasti kebenarannya itu. Dengan kitab itu, dengan cahaya itu, Allah memberikan petunjuknya kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti jalan-jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka, manusia itu, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini cahaya. Dan ketika turun dalam peristiwa yang dikenal disebut dengan istilah nuzulul Quran, ya, memang para ulama ada ikhtilaf
mengenai kapan hari tanggal yang tepat, kapan peristiwa nuzulul Quran ini terjadi. Ada sebagian ulama berpegang kepada pendapat yang menyatakan peristiwa nuzulul Quran itu bersamaan harinya, bertepatan harinya dengan peristiwa perang Badar, yang para ahli tarikh sirah menyatakan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar di dalam Al-Quran diberikan sebutan yang agung dan mulia, yaitu Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, sebagaimana dalam surah Al-Anfal. Hari pemisahan antara yang hak dan yang batil. Hari di mana orang-orang yang beriman kepada Allah berlepas diri, menarik garis merah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara iman dan kufur. Dan hari di mana saat itu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berhadap-hadapan memerangi keluarganya sendiri, orang-orang musyrikin Makkah. Ada yang berhadapan dengan saudara kandungnya, ada yang berhadapan dengan ayah kandungnya, ada yang berhadapan dengan pamannya, yang berhadapan dengan anak kandungnya. Subhanallah. Dan mereka tidak takut, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Dalam surah Al-Mujadilah, Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka akan berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Inilah al-wala wal bara, prinsip loyalitas terhadap dinul Islam, loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, dan bara'ah, berlepas diri dari kekufuran dan kemusyrikan walaupun terhadap sanak kerabat keluarga sendiri, jika Allah telah menetapkan dan memerintahkan jihad fi sabilillah. Mereka mendapatkan pujian dari Allah. Yaumal Furqan, hari pemisahan antara yang hak dan yang batil. Yaumal Taqal Jam'an, di hari itu bertemulah dua pasukan. Yang di dalam surah An-Nisa disebutkan, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Satu golongan yang berperang di jalan Allah dan satu golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat lain dinyatakan, fi sabilit taghut, fi sabilillah, satu berjuang di jalan Allah dan yang satu berjuang di jalan taghut. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, peristiwa yang luar biasa, perang Badar. Perang pertama yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan di tenda qiyadah atau di tenda kepemimpinan panglima perang. Beliau mengangkat kedua belah tangannya tinggi-tinggi sehingga surbannya jatuh. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu ungkapan yang dikenang dalam sejarah perjuangan Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, jika Engkau tidak memenangkan hadhil isabah, kelompok dan golongan yang berjuang di jalan-Mu, maka aku khawatir tidak ada lagi manusia
yang akan menyembahmu dan mentauhidkanmu di atas muka bumi ini. Inilah benteng terakhir, harapan terakhir untuk menegakkan dinul Islam. Yang ini merupakan titik tolak kebangkitan fi'atun, golongan yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhidullah di atas muka bumi ini, dan yang akan menjadi buah bibir, menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya, di mana 313 pasukan kaum muslimin di Badar dengan penuh sabat, dengan penuh kekokohan pendirian hati yang teguh, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhasil menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Subhanallah. Inilah contoh teladan bagi generasi muslim sepanjang sejarah, di mana generasi muslim yang pertama ini yang jumlahnya 313 saja, saudara, tapi sanggup mengalahkan jumlah pasukan yang 3 kali lipat lebih besar dari mereka, 1000 lebih pasukan kaum musyrikin. Sehingga Allah turunkan ayat dan membandingkan peristiwa kemenangan Badar ini dengan peristiwa kemenangan pasukan Talut yang di dalamnya terdapat Daud mengalahkan pasukan Jalut. Pertempuran antara pasukan Talut dan Jalut adalah pertempuran terakhir yang dicatat dalam sejarah dakwah Islamiyah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW terakhir, di mana di situ ada pemisahan antara yang hak dan yang batil. Setelah itu tidak ada lagi pertempuran antara yang hak dan yang batil di medan jihad. Dan baru ada lagi, yaitu setelah Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, dan ini yang digambarkan dalam perang Badar, dan dibandingkan peristiwa Badar itu dengan peristiwa kemenangan pasukan Talut menghadapi pasukan Jalut. Maka Allah turunkan ayat-ayat tentang peristiwa Talut dan Jalut itu, dan di situ diselipkan ada ayat yang sangat indah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan kelompok yang kecil jumlahnya, tetapi imannya besar, hatinya besar, komitmennya besar dalam memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup yang kecil ini mengalahkan kelompok yang jauh lebih besar. Subhanallah. Inilah perang dalam sejarah manusia yang murni, didasari oleh nilai-nilai ketauhidan dan pemisahan antara yang hak dan yang batil. Yang pertama dalam sejarah manusia setelah terakhir perang antara Talut dan Jalut, saudara. Subhanallah. Maka para ulama mengatakan nuzulul Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, peristiwa Badar itu. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan, ya, pendapat yang berbeda. Tidak. Nuzulul Quran sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat itu terjadi pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan misalnya. Ya. Maka sebagian ulama ini berpendapat mengatakan ini Al-Quran turun permulaannya itu pada malam Qadar, Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar semua disepakati oleh para ulama terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ada seorang ulama yang kita kenal karyanya luar biasa, yaitu Syekh Al-Mubarakfuri, ya, yang menulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah, yang luar biasa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, yang memenangkan lomba penulisan Sirah Nabawiyah yang disayembarakan oleh Rabita Alam Islami ketika itu. Beliau berpendapat kalau digabungkan dengan ayat-ayat antara ayat-ayat Al-Quran dengan keterangan hadis dari sirah Nabi SAW, ayat Al-Quran mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sirah Nabi, hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa awal mula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepakati adalah hari Senin. Beliau lahir hari Senin, diangkat atau dijadikan sebagai Rasul utusan Allah pada hari Senin atau malam Senin ketika menerima wahyu di Gua Hira. Beliau sampai hijrah ke Madinah juga hari Senin dan wafat hari Senin. Ini keunikan, keistimewaan Rasulullah SAW, hari yang sama. Dan digabungkan dengan fakta, ya, astronomi, hitungan astronomi, penanggalan, ya, ilmu hisab, bahwa hari Senin yang bertepatan dengan hari ganjil di bulan suci Ramadan itu diteliti oleh Syekh Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum, kalau tidak salah halaman 80-81 kurang lebih, wallahu alam, saya lupa tepatnya. Itu disebutkan di situ, di tahun tersebut ketika Nabi SAW, ya, mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, pada usia 40 tahun, ya, dari lahirnya Nabi SAW, berarti tahun 610 Masehi. Ini belum ada tahun Hijriah, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, belum ada tahun Hijriah, karena tahun Hijriah nanti setelah Rasulullah hijrah. Sebelum hijrah itu disebut dengan tahun Bi'tsah. Maka tahun satu Bi'tsah, ya, kenabian Rasulullah SAW ini adalah tahun 610 Hijriah ketika beliau berusia 40 tahun. Karena beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Nah, hasil perhitungan astronomi ini menurut Syekh Mubarakfuri menyatakan Ramadan di tahun itu, ya, hari atau malam ganjilnya itu hanya ada dalam hitungan astronomi tanggal 21 Ramadan. Karena di tahun itu bulan Ramadan, ya, kalau diteliti dengan ilmu astronomi yang bertepatan dengan hari Senin itu ada keluar 4 tanggal. Tanggal 7 Ramadan, tanggal 14 Ramadan, 7-14 ini belum masuk 10 hari terakhir, maka ini menurut teori astronomi gugur, tidak masuk. Inna anzalna fi lailatul qadar. 7 Ramadan belum masuk 10 hari terakhir Ramadan. 14 Ramadan belum masuk 10 hari terakhir. Dan tanggal yang ketiga ini 7, 14, 21. Inilah hari Senin. Ini semuanya hari Senin nih. 7, 14, 21 dan 28 Ramadan. Maka pilihan Syekh Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum jatuh, ya, pada tanggal 21 Ramadan, bukan 7, bukan 14 dan bukan tanggal 28 Ramadan di tahun itu, karena ini semuanya, ya, gugur karena dia bukan 2 hari pertama itu bukan tanggal 10 hari terakhir, dan tanggal 28 dia bukan hari ganjil atau malam yang ganjil. Wallahu a'lam bissawab. Ini keterangan dari para ulama kita, subhanallah. Kita dapat belajar dari itu semua. Peserta kajian Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini menjadi nur, menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita. Ya. Al-Quran itu cahaya, dan surat ini diberi nama oleh Allah dan Rasulnya cahaya, lebih istimewa lagi. Ya, subhanallah, lebih spesifik lagi. Dan awal ayat yang turun, ya,
awal ayat yang memulai surah An-Nur ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ini redaksinya sangat istimewa. Ya, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa redaksinya? Tidak sama seperti surat-surat yang lain diawali misalnya dengan Alhamdulillah. Ada 4 surat Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillah. Surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surah Fatir. Ya. Kemudian ada yang dimulai dengan huruf-huruf konsonantal, alif lam mim, alif lam ra, alif lam sad, ya, ha mim, ain sin qaf dan lain sebagainya. Itu ada beberapa surat dimulai dengan huruf-huruf seperti itu. Ya, atau dimulai dengan misalnya tabaraka alladzi dan seterusnya. Tapi surat An-Nur dimulai dengan penegasan firman Allah dengan penyebutan inilah surat. Ya, tidak seperti yang lain. Apa firman Allah ayat pertama surat An-Nur? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Inilah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Subhanallah. Ya, saudara-saudara peserta kajian Ramadan Masjid Al-Irsyad Surabaya yang dirahmati Allah, tidak ada surat di dalam Quran dimulai dengan kalimat seperti ini. Istimewa, menegaskan. Allah mengatakan apa? Inilah surat yang kami turunkan. Ya. Surat lain tidak disebut ini surat. Ya. Mungkin ada tilka ayatul kitabil mubin, dzalikal kitabul la raiba fih, ya. Tapi ini surat khusus disebut oleh Allah dengan nama suratnya. Inilah surat yang kami turunkan. Dan lebih istimewa lagi apa kata Allah? Wa faradnaha, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Allahu Akbar. Fiha ayatum bayyinat. Ya, di dalamnya ayat-ayat, terdapat ayat-ayatin bayyinat, terdapat ayat-ayat yang terang, yang menjadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah yang jelas. Ya, apa tanda-tanda ayat kebesaran Allah di dalam surat ini? Apakah dia berisikan ayat-ayat tentang alam semesta? Mukjizat para nabi dan rasul? Ternyata bukan, tidak. Ya. Ayat-ayat yang terang di dalam ayat surah An-Nur ini adalah lebih banyak berisikan tentang hukum-hukum syariat yang pasti, mengatur kehidupan sosial umat Islam, mengatur pergaulan umat Islam, mengatur rumah tangga perkawinan umat Islam, mengatur tata cara hidup dalam kehidupan sosial secara detil, termasuk mengatur tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, aurat daripada manusia ini yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bisa kita lihat dalam ayat-ayat setelah ayat yang pertama itu tentang hukum perzinahan, tentang hukum menuduh orang lain berzina, tentang turunnya ayat-ayat yang membebaskan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan kaum munafik bahwa ibunda Aisyah telah berselingkuh, berzina, na'udzubillah min zalik, dengan seorang sahabat Nabi SAW. Ini diceritakan detail dalam sirah nabawiyah dan asbabun nuzul ayat 11 sampai ayat 21. Subhanallah. Setelah itu mengatur apa? Tentang perkawinan, tentang aurat, tentang ghaddul basar, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, mengatur tentang batasan aurat bagi laki-laki yang muhrim melihat perempuan itu. Kemudian mengatur tentang tata cara pakaian muslimah. Ya, subhanallah. Ini tidak ada di dalam ayat-ayat lain, di surah-surah yang lain, saudara. Dan salah satu keistimewaan surah An-Nur ini apa? Ketika Allah di dalam surah ini ayat 55 menegaskan janjinya kepada orang-orang yang beriman.
Subhanallah. Janji Allah ini pasti. Maka ketika Allah mengatakan suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun, maka petunjuk ayat tersebut, ayat yang pertama surah An-Nur ini juga berlaku untuk ayat yang ke-55, yaitu tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan diberikan tampuk kekuasaan, akan diberikan tamkin ad-din, peneguhan agama di atas muka bumi ini, dan Allah akan memberikan mereka nikmat la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, mengganti rasa takut dengan rasa aman. Bagaimana tadabbur ayat ini dalam tafsir An-Nabulsi? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil ayah, ya. Sebelumnya mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini bagaimana? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Allah telah berjanji. Ya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, ya, di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Satu. Ya. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dua. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Tiga. Ini janji Allah. Tiga. Catat baik-baik. Ya'budunani, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini syaratnya. Ya, ini syaratnya. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Tapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, ya, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nauzubillah min zalik. Sahabat peserta kajian Ramadan Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah, bagaimana Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, ya, menuangkan tadabburnya di dalam kitab ini. Hadhil ayah tabuthut tuma'ninata fi qulubil mu'minin. Ayat ini, saudara, ya, menebarkan optimisme, ketenangan di dalam hati-hati orang yang beriman. Fakullu man amana billahi azza wa jalla la budda min ayyanalahu wa'dullahi azza wa jalla. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, pastilah dia akan, ya, mendapatkan janji Allah tersebut. Wal wa'dul ilahi muhaqqaqun la muhalah. Janji Allah kalau sudah dikatakan, kalau sudah dilepaskan oleh Allah, maka janji itu pasti terwujud. Wa'adallah la yukhlifullahul mi'ad. Itulah janji Allah. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Sehingga ada satu ungkapan, ya, ungkapan ini mungkin dianggap main-main atau bercanda, tetapi benar, sungguh-sungguh dia. Ya, apa kata ada ulama yang mengatakan ada satu yang tidak bisa Allah lakukan. Hah? Masa Allah tidak bisa melakukan sesuatu? Semuanya kun fayakun bagi Allah. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pasti Allah bisa lakukan apa saja. Tetapi kata ulama ini mengatakan ada satu yang Allah tidak bisa lakukan. Apa itu? Wahai Syekh, Allah tidak bisa melanggar janjinya. Subhanallah. Ya. Ini kelihatannya bercanda, tapi benar bercandaannya. Ini benar, serius.
Ya. Yang tidak bisa dilakukan adalah oleh Allah, yaitu tidak bisa melanggar dan tidak bisa menyalahi janjinya. Janji Allah kalau sudah dilepaskan seperti busur, ya, dilepaskan, anak panah dilepaskan dari busurnya, maka pasti mengenai sasarannya. Subhanallah. Tidak akan meleset, tidak akan luput. Kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu, maka pasti janji itu terlaksana dan pasti akan terjadi. Walidzalika yu'abbiru Allah Subhanahu wa taala an tahaqquqi wa'dihi bil fi'lil madhi. Nah ini. Coba lihat saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Karena itulah Allah mengungkapkan terwujudnya atau terlaksananya janji itu dengan kata kerja bentuk masa lampau. Past tense, ya, fi'il madhi. Ya, artinya apa? Telah menjanjikan dan telah terbukti, seolah-olah telah terbukti, meskipun pembuktiannya itu di masa yang akan datang. Ya. Ini istimewanya Al-Qur'an, begitu detil. Ya. Akurat. Setiap redaksi Al-Qur'an itu memberikan makna yang sangat dalam, Saudara. Fal insanu idza wa'adal insan lam yamlik wujudahu. Kalau manusia kita bandingkan, dia menjanjikan kepada orang lain, ayah menjanjikan kepada anaknya, atau suami janji kepada istrinya, ya. Anak berjanji kepada orang tuanya, teman berjanji kepada temannya, ya. Orang yang berhutang janji kepada orang yang menghutanginya, akan saya lunasi tanggal sekian bulan sekian. Subhanallah. Ayah janji kepada anaknya, ayah akan belikan kamu mainan nak kalau kamu selesai puasa Ramadan ini sempurna 30 hari misalnya. Ayah akan belikan kamu hadiah nak kalau kamu bisa menghafal surat-surat pendek dari Al-Quran misalnya. Suami bisa berjanji kepada istrinya, ayah kalau punya rezeki, ya, akan belikan kamu 1 set perhiasan. Subhanallah. Ini janji manusia. Ya, padahal lam yamlik wujudahu. Manusia ini tidak memiliki wujud janjinya. Dia tidak berkuasa atas janjinya. Tapi manusia bisa berjanji. Ya. Bahkan ada yang berani menentukan tanggalnya lagi, bulannya lagi. Subhanallah. Padahal itu semua di luar kendali dan di luar kekuasaannya. Fa idza kana mawjudan, meskipun itu ada, lam yamlik ma yunafidhu bihi wa'dahu, maka banyak di antara manusia ini yang tidak memiliki sarana yang dapat mewujudkan janji tersebut. Ya. Walil insan walau kana ala mustawan rafi'in jiddan taqatun mahdudah wa quduratun mahdudah wa ilmun mahdudun wa imkanatun mahdudah. Manusia meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi, orang kaya misalnya, pejabat misalnya, pengusaha misalnya, yang kalau berjanji semua orang pasti akan setidaknya meyakini janjinya pasti terwujud. Dia punya uang, dia punya harta, dia punya kuasa. Ya, kalau mungkin orang biasa berjanji mungkin dia dianggap main-main. Ya, makanya jadi penguasa, jadi pejabat, jadi pengusaha, jangan mudah tebar janji. Bahaya. Ya, ketika rakyat, ketika umat, ketika manusia menganggap janji yang dikeluarkan oleh lisannya itu adalah suatu bentuk kepastian. Karena dia memiliki kuasa, dia memiliki anggaran, dia memiliki perangkat aparatur negara. Saudara, ya, manusia menilai dari zahirnya. Karena dia menilai bahwa orang ini, pemimpin ini, pejabat ini, atau pengusaha ini, orang kaya ini memiliki semua perangkat yang dapat memungkinkan terwujud janjinya. Tetapi saudara, meskipun demikian, manusia sedemikian yang hebat seperti apapun itu memiliki apa? Tenaga yang terbatas, kemampuan yang terbatas, ilmu yang terbatas, dan kapasitas yang terbatas. Walakinnallaha
jalla fi ulahu idza wa'ada wa'dan. Akan tetapi Allah, ya, jika dia berjanji, fa innahu muhaqqaqun la muhalata, maka janji itu pasti akan diwujudkannya. Karena Allah memiliki semua kekuasaan, Allah memiliki semua kekayaan, Allah memiliki semua perbendaharaan, Allah memiliki semua kerajaan. Dialah Al-Malik, dialah Raja di Raja, Malikal Mulk, pemilik semua kerajaan dan kekuasaan. Dialah Al-Qahhar, yang iradahnya, kehendaknya tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dialah Al-Aziz, dialah yang maha perkasa. Dialah Al-Jabbar, yang senantiasa iradahnya selalu, ya, dapat mengalahkan semua keinginan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh berfirman, وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. Siapakah orang yang lebih dapat memenuhi janjinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Surat At-Taubah 111. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah tidak akan mengingkari, menyelisihi janjinya. Surah Al-Hajj ayat 48. Fawa'dullahi subhanahu wa ta'ala lil mu'min wa'dun qat'iyyun muhaqqaq. Maka janji Allah kepada seorang mukmin adalah janji yang pasti terwujud. Waqi'un la muhalah, pasti terjadi, tidak bisa tidak. Wa min huna qala Allah azza wa jalla, dari sinilah Allah berfirman, afama wa'adnahu wa'dan hasana fahuwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Adakah orang yang telah kami janjikan dengan janji yang baik, maka pasti dia akan mendapatinya, dia akan meraihnya. Kama matta'nahu, apakah orang yang seperti itu telah kami janjikan yang pasti dia akan mendapatinya, seperti orang yang telah kami berikan kenikmatan hidup dunia. Thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Lalu kemudian, ya, pada hari kiamat nanti dia termasuk orang-orang yang akan menyaksikan, akan disaksikan bagaimana kenikmatan hidupnya di atas muka bumi ini. Surah Al-Qasas ayat 61. Fahani'an liman wa'adahu Allah bil khair. Maka selamatlah, ya, kepada orang yang telah dijanjikan Allah dengan kebaikan. Wal wail liman matta'ahu Allahu matal hayatad dunya. Dan celakalah bagi orang yang diberikan kenikmatan, kesenangan hidup dunia. Wa qad aw'adahu bi jahannam. Dan Allah telah, ya, mengancamnya dengan neraka jahannam. Wa qad wa'ada subhanahu al-ibad ay yarzuqahum. Allah sendiri yang berjanji memberikan rizki kepada seluruh hamba-hambanya. Wa huwal qailu fi kitabihil karim. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan kemudian dia memberikan rizki kepada kalian. Ar-Rum ayat 40. Wa idza wa'adakallahu bil khair wa bis salamah wa bil jannah fa inna hadha syai'a waqi'un la muhalah. Jika Allah telah menjanjikan Anda dengan kebaikan, dengan keselamatan dan bahkan dengan surga, maka sesuatu itu pasti terwujud dan bukan sesuatu yang mustahil. Saudara, para pemirsa peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana, ya, nilai daripada janji Allah Subhanahu wa taala ini? Ya. Fal wa'du qimatuhu min qimatil ladzi ya'id. Ya, nilai harga janji itu diambil atau bersumber dari nilai siapa yang memberikan janji. Ada janji palsu, ya, banyak janji palsu, tebar pesona banyak. Kita bisa melihat benar tidaknya janji itu dilihat dari siapa yang menyatakannya. Kalau terbiasa berdusta, terbiasa sumpah palsu, ya, terbiasa berbohong, maka janjinya pun ya seharga orang itu. Ya, tidak bisa lebih daripada itu.
Kita tidak banyak berharap, janjinya sih bagus, indah, tapi sayang dia yang mengucapkan. Sering kita mendengar kata-kata seperti ini. Janjinya muluk-muluk, tetapi sayang dia yang mengucapkan. Ya, ini apa? Ini menunjukkan nilai atau harga janji itu bergantung kepada siapa yang mengucapkan, saudara. Maka kata penulis tafsir An-Nabulsi ini, fahinama ya'iduka man huwa fawqaka birutbatin wahidah ka'an takuna mujannadan wa qad wa'adaka 'arifun bi ijazah fa hadzal wa'du qimatu min qimati hadhihi rutbah. Ya. Kalau Anda dijanjikan oleh orang yang berada di atas Anda satu level saja. Seperti Anda seorang mujannad, seorang wajib militer. Ini beliau mengilustrasikan di negara-negara Timur Tengah seperti negara yang beliau tinggali, Syria itu ada wajib militer. Semua rakyat wajib mengikuti. Tanpa kecuali pernah mengenyam wajib militer. Namanya wamil, Kalau Anda menjadi mujannad, menjadi anggota wajib militer, wa qad wa'adaka 'arifun bi ijazah. Sementara Anda dijanjikan oleh seorang kapten, atau kopral lah. Ini di atasnya. Ini kan wamil ini tanpa jabatan, tanpa tingkatan militer, Dijanjikan oleh kopral misalnya, atau kapten di atasnya sedikit, dijanjikan apa? Libur 1 hari misalnya. Boleh kamu pulang ke kampung halaman, bertemu dengan orang tuamu. Pulang kampung lah ibarat kita ini, mudik ke kampung. Bagaimana perasaan kita? Senang, gembira. Tetapi apa? Fahadzal wa'du qimatuhu min qimati hadhihi rutbah. Janji itu nilainya setara dengan nilai orang yang menjanjikan. Kalau yang menjanjikan hanya kopral, bukan jenderal, janjinya ini bisa dimansuh oleh yang jauh lebih di atasnya derajatnya, levelnya, kepangkatannya. Falau irtafa'atir rutbah ila an wasalat a'la rutbah wartafa'al maqamu ila an wasala ila a'la maqam fa innal wa'dal akhir yakhtalifu 'anil wa'dil awwal. Kalau seandainya pangkat militer itu lebih tinggi sampai janji itu diucapkan langsung oleh pangkat militer yang tertinggi ila a'la rutbah, maka janji yang terakhir itu yakhtalifu 'anil wa'dil awal. Janji yang diucapkan oleh orang yang berpangkat paling tinggi itu berbeda dengan harganya dengan janji yang diucapkan oleh hanya sekedar kopral saja. Janji yang pertama itu, subhanallah. Maka bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita? Allah adalah pemilik alam raya, alam semesta ini. Allah pemilik kehidupan kita. Allah pengatur, pengendali dan pemberi rizki semua alam semesta, termasuk manusia bagian kecil sekali di dalam kehidupan alam semesta ini. Maka janji Allah tidak main-main. Tidak seperti janji orang tua kepada anak. Tidak seperti janji pemimpin kepada rakyat. Tidak seperti janji jenderal kepada kopralnya. Tidak seperti janji ulama atau ustadz kepada jamaahnya. Tidak, saudara. Ini janji dari Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, pemilik semua keagungan, pemilik semua kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa min wu'udin Nabi, ini kita bicara tentang janji-janji Rasulullah. Tadi janji Allah. Ada ulama yang menulis kitab wu'udullah atau wu'udul Quran, janji-janji Al-Quran. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah. Janji-janji Al-Quran untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Ini sunnatullah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ada 2 ayat menggunakan itu. Dan ada
wa kafa billahi syahida. Ada dalam surat At-Taubah, surah Al-Fath, dan surah As-Saff, saudara. Masya Allah. Ini 3 ayat menjanjikan kemenangan Islam, kemenangan agama ini, ya. Dan Allah berikan kabar gembira kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma akhrajahul Imam Ahmad fil Musnad, yang diriwayatkan ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, hinama dakhala alaihi Adi bin Hatim. Ya, ini menarik kisah ini. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini, ya, dari suku Tayyi. Dia sebelumnya beragama Nasrani. Ya, di Jazirah Arabia ada kelompok super minoritas, ya, dulu itu beragama Nasrani dan Yahudi. Ya. Dan beliau ini datang kepada Rasulullah mencari tahu tentang kabar ada nabi katanya muncul di Makkah, di Madinah di akhir zaman katanya. Akhirnya beliau tertarik dan datang berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa ini, dialog ini dikenal dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis. Adi ibn Hatim, ya, qala lahu, ya Adi, Nabi SAW bersabda, berkata kepada Adi bin Hatim, ya Adi, wahai Adi, ama anni a'lam malladhi yamna'uka minal Islam. Sungguh aku tahu apa yang menyebabkan engkau sampai saat ini, ya, masih enggan untuk masuk Islam. Apa yang menghalangimu dari Islam? Aku tahu, kata Nabi SAW. Ya, taqulu. Ini Rasulullah mampu membaca isi hati manusia. Termasuk Adi bin Hatim yang ada dalam fikiran manusia. Rasulullah diberitahu oleh Jibril alaihi salam, ya, tentang isi hati dan isi fikiran lawan bicaranya, yaitu Adi ibn Hatim. Taqulu, engkau berkata begini, innamat taba'ahu du'afatun nas, ya. Oh, ini nabi akhir zaman ini yang muncul lahir di Makkah lalu hijrah ke Madinah. Ini dialognya terjadi di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Bahkan menurut satu riwayat itu sesudah Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi menirukan cara berfikir Adi bin Hatim. Ya, oh, ini nabi akhir zaman, ya, hanya diikuti oleh orang-orang du'afa, oleh orang-orang miskin, orang fakir, orang enggak punya harta, orang belangsak kata orang Jakarta. Ya, orang belangsak, orang miskin. Yang mengikuti nabi ini hanya orang-orang miskin saja, orang-orang lemah, budak-budak, anak kecil, wanita-wanita, laki-laki tertindas. Subhanallah. Waman la quwwata lahu, dan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan suku, tidak ada kekuatan ekonomi, tidak ada kedudukan sosial. Karena 3 hal ini yang menentukan kedudukan seorang di mata jahiliyah. Di masa jahiliyah, kalau tidak sukunya kuat, berasal dari suku yang dominan, ya, dia tidak dipandang atau dipandang sebelah mata. Kalau tidak karena ekonominya kuat, mungkin dia dari suku yang lemah, tapi dia punya kekayaan yang luar biasa, baru dia dipandang dengan hormat, tidak dipandang lagi sebelah mata. Atau dia memiliki kedudukan sosial. Ya, kedudukan sosial seperti apa? Keturunan bangsawan. Ya, subhanallah, keturunan dari orang-orang besar di bangsa Arab ini. Maka itu yang menentukan kedudukan manusia di masa jahiliyah. Maka Allah hapuskan, ya, pandangan jahiliyah itu dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi, ya, Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa qad ramathumul Arab. Ya, orang-orang ini telah dicampakkan oleh bangsa Arab. Ata'riful hirah. Ya, ini cara berpikir kamu. Ya, sehingga kamu tidak mau masuk Islam. Ya, dianggapnya ini agama lemah, agama kaum miskin, agama kaum terbelakang, agama kelompok marginal, tidak dipandang atau hanya dipandang sebelah mata. Maka Rasulullah lalu bertanya,
apakah engkau tahu kota Hirah? Hirah ini ada di negeri Syam. Qultu lam araha. Adi bin Hatim menjawab, aku tidak pernah melihatnya. Wa qad sami'tu biha, tapi aku pernah mendengarnya. Qala fa walladhi nafsi biyadihi. Ya, kata Nabi SAW menjawab, ya, perkataan Adi bin Hatim, saya dengar tapi tidak pernah melihatnya. Maka demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, la yutimmanallahu hadzal amra hatta takhruja az-za'inatu minal hirah hatta tatufa bil baiti fi ghairi jiwari ahadin. Demi Allah, dia Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai keluar, ya. Maknanya keluar ini berjalan. Sampai keluar berjalan kawanan domba. Ya. Kawanan, ya, penggembala yang menggembala domba-domba, hewan-hewan ternak. Keluar mereka, kawanan penggembala-penggembala ini, minal Hirah, dari kota Hirah, hatta tatufa bil bait, sampai mereka kemudian berbondong-bondong tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah ini, fi ghairi jiwari ahadin, tanpa ada pengawalan dan perlindungan dari seorang pun tentara pasukan. Menunjukkan apa? Saking tenangnya mereka, merasa amannya luar biasa mereka, sehingga tidak perlu pengawalan. Karena pada saat itu di Jazirah Arabia rentan sekali kafilah-kafilah dagang, apalagi hanya penggembala domba, penggembala ternak. Mereka rentan sekali untuk apa? Dirampok, dibajak, dibegal, bahkan dibunuh, ya, di tengah padang pasir, saudara. Tetapi Allah akan sempurnakan agama Islam ini sehingga keamanan merata di seluruh Jazirah Arabia ini, sehingga para penggembala domba pun datang dari Hirah, ya, sengaja untuk tawaf di Baitullah tanpa ada pengawalan tentara sedikit pun, saudara. Ini janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaftahanna, lihat yang kedua, Allah pasti akan membuka kunuz Kisra ibn Hurmuz. Allah akan membuka perbendaharaan kekayaan Kisra putra Hurmuz. Siapa Kisra? Dia adalah kaisar kerajaan Persia, kekaisaran Persia. Ini dijanjikan oleh Nabi SAW. Allah akan membukakan perbendaharaan, harta kekayaan milik Kisra ibn Hurmuz, saudara. Ya, kalau kultu Kisra bin Hurmuz, ya, ini siapa? Si Adi bin Hatim ini terheran-heran. Betulkah itu Kisra bin Hurmuz, kaisar Persia? Ya, kata Rasulullah. Wala yubdhalannal malu hatta la yaqbalahu ahad. Dan Nabi bahkan melanjutkan yang ketiga. Apa kata Rasulullah yang ketiga? Janjinya kepada kaum muslimin, kepada kita orang-orang beriman, nanti akan datang satu masa la yubdhalannal malu, harta akan berlimpah, dan harta itu akan banyak dibagi-bagikan kepada manusia, hatta la yaqbalahu ahadun. Tetapi harta yang berlimpah itu, yang dibagi-bagikan, tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Artinya apa? Semuanya sudah makmur, semuanya sudah gemah ripah loh jenawi, kata istilah bangsa kita. Subhanallah, negeri yang adil, makmur, semua akan, ya, ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tiga, keamanan dari Hirah. Yang kedua, perbendaharaan Kisra ibn Hurmuz, kaisar kerajaan Persia yang agung, ya, dibuka perbendaharannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Dan yang ketiga, harta akan berlimpah sampai ketika dibagikan tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, saudara. Subhanallah. Dan ada satu cerita lagi, ya, di mana seorang musyrik yang dahulu begitu memusuhi Rasulullah, mengejar-ngejar Nabi pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, dialah Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik
Dia mengejar Rasulullah sampai ke lubang-lubang yang ada di gurun-gurun pasir di sekitar Makkah. Dia periksa satu persatu, di mana Muhammad bersembunyi, sampai mana. Sampai beliau ini satu-satunya ya pemuda atau orang Makkah yang berhasil ya menyusul Rasulullah, melihat bekas jejak perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Dan ketika itu dia menghunuskan pedangnya. Dia akan ya membawa Muhammad hidup atau mati sebagaimana yang dijanjikan para pemuka Quraisy. Siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah sayembara berupa apa? 100 ekor unta, saudara. Maka ketika dia mau menangkap Rasulullah, telah menghunuskan pedang, Abu Bakar sudah ketakutan, menggigil. Rasulullah tetap tenang. Dan ketika dia mendekat dengan kudanya, saudara, menghunuskan pedang, mendekat kepada Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang terjadi? Kudanya itu terjerembab masuk ke dalam pasir. Kakinya kuda itu tidak bisa bergerak, masuk ke dalam pasir, seolah-olah tersedot oleh pasir, pasir hidup. Ya, subhanallah. Allah jadikan itu sebagai ibrah, bahwa Allah pasti akan melindungi wali-walinya, melindungi kekasihnya, melindungi orang-orang yang menjaga dan membela agama ini, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai imamnya. Ya, maka apa yang terjadi? Orang ini ketakutan dan tersungkur jatuh dari kudanya dan memohon maaf kepada Rasulullah. Dia ketika ingin menghunuskan pedangnya lagi, dia tidak sanggup, tangannya bergetar dan menjadi kaku, sehingga pedang itu terlepas dari tangannya. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah memaafkannya. Dan beliau menuliskan surat janji kepada Suraqah. Ya, buat perjanjian dengan Suraqah. Engkau kembalilah ke Makkah. Aku tidak akan menghalangimu untuk kembali ke Makkah. Tapi dengan syarat kau jangan beritahu di mana engkau dapat menemukan aku ini. Subhanallah. Diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW. Tidak diganggu, tidak dibalas perbuatan buruknya. Ketika Suraqah hendak pulang, ya, membawa surat janji dari Rasulullah SAW itu, Rasulullah memanggil lagi, saudara. Ya Suraqah, inni ara, ya, sungguh aku barusan tadi melihat, anna bika ya Suraqah, waqad ulbista siwarai Kisra. Aku barusan melihat, ya, diberitahu oleh Allah melalui Jibril alaihi salam, bahwasanya engkau nanti satu saat akan menggunakan gelang-gelang emas yang dimiliki oleh Kaisar Persia. Subhanallah. Ini orang Arab Badui, ya, hidup di gurun sehari-harinya. Ya, kerjanya membegal, merampok kafilah-kafilah dagang, ya, menjadi perampok bayaran, saudara. Seperti dia diberi sayembara, dijanjikan 100 ekor unta untuk menangkap Rasulullah Muhammad hidup atau mati. Orang seperti ini dijanjikan oleh Rasulullah dengan lisannya yang mulia. Aku barusan melihat engkau telah memakai dengan kedua tanganmu gelang-gelang emas milik Kaisar Persia. Subhanallah. Dia kaget, dia terkejut. Apa mungkin itu terjadi? Kata Rasulullah, iya, pasti engkau akan menggunakannya. Dan peristiwa ini diingat oleh Suraqah ibn Malik di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin yang kedua. Beliau dan pasukannya berhasil menaklukkan dan mengalahkan kekaisaran Persia. Ya, kaum muslimin dipimpin oleh Panglima Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah seorang yang dijanjikan surga dari 10 sahabat yang mulia, memimpin pasukan Al-Qadisiyah, pertempuran Al-Qadisiyah. Allah menangkan kaum muslimin, dan dengan izin Allah masuklah tentara kaum muslimin ini ke ibu kota Persia, yaitu Ctesifon atau Al-Madain. Mereka orang-orang
yang dulunya dipandang sebelah mata, bangkit dari gurun pasir yang tandus, dari lembah Makkah, dari lembah Madinah, menjelma menjadi kekuatan besar, kekuatan yang disegani oleh peradaban Romawi dan Persia, dan berhasil mengalahkan kekaisaran Persia untuk selama-lamanya dan memadamkan api Majusi yang telah menyala selama ribuan tahun disembah oleh bangsa Persia, saudara. Allahu Akbar. Sampai ke dalam istana putih. Ya. Istana Persia itu dikenal dengan istana putih. Kalau istana Romawi di Syam itu dikenal dengan sebutan istana merah. Maka Nabi SAW, ya, dalam satu hadis yang lain dikatakan, "U'titul ahmar wal abyad." Aku telah diberikan perbendaharaan istana putih dan istana merah. Itu simbol kerajaan Romawi dan Persia. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bersama panglima-panglimanya yang lain, bersama pasukan, masuk ke dalam istana Kaisar Persia. Sudah ditinggalkan, sudah kosong, mereka lari terbirit-birit. Dan mereka tidak sanggup lagi membawa harta benda mereka, ditinggalkan di istana itu yang sudah kosong melompong. Di sana harta perbendaraan Kaisar Persia ini, saudara, dibawa oleh orang-orang dari gurun pasir, dari lembah Makkah, lembah Madinah, pulang ke Madinah, menghadap kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab dengan penuh izzah dan penuh yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa semua perbendaharaan itu, pakaian kebesaran Persia, mahkota Raja Persia, semua perbendaharannya, emas, gelangnya, sepatunya dan sebagainya itu, cawan-cawannya, cangkir-cangkirnya, ceret minumnya yang semua terbuat dari emas, saudara, dibawa ke Madinah sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Dan disitulah Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin memanggil sahabat yang bernama Suraqah ibn Malik. Suraqah bin Malik dipanggil, "Wahai Suraqah, sini. Sini wahai Arab Badui," kata Umar ibn al-Khattab. "Ini apa? Ini harta perbendaharaan kerajaan Persia. Sekarang giliranmu yang akan memakai baju Kaisar Persia, mahkota dan gelang emasnya." Subhanallah. Maka Suraqah bin Malik, ya, lalu berderai air mata ketika dia menggunakan baju, mahkota dan gelang-gelang emas Kaisar Persia itu, saudara. Dia bertakbir kepada Allah. Dia mengucapkan hamdalah, "Alhamdulillah, Allahu Akbar." Ini sesuai dengan janji, kabar gembira yang telah Rasulullah ucapkan sekian belas tahun yang lalu. Sekian puluh tahun yang lalu ketika saat hijrah Nabi Muhammad SAW, aku hadang beliau bersama Abu Bakar Siddiq. Dan ketika aku hendak pulang ke Mekah, Rasulullah mengatakan kepadaku, "Wahai Suraqah, relakah engkau nanti engkau akan menggunakan gelang-gelang emas milik Raja Persia? Ini hari yang telah ditentukan oleh Allah. Ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka seluruh kaum muslimin yang menghadiri, ya, peristiwa itu semua bergemuruh dengan takbir, memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah angkat derajat mereka, orang-orang yang beriman, yang tadinya dipandang sebelah mata, yang kata Nabi ketika itu mengatakan kepada Adi bin Hatim, yang mengikuti Nabi ini hanya orang-orang lemah, hanya orang-orang miskin, orang-orang terbelakang. Ya, mana mungkin agama ini akan menjadi agama dunia, agama yang global, menjadi agama yang disegani. Ya, ini masih cara berpikir untung rugi ini. Adi bin Hatim ketika di masa jahiliyah masih beragama Nasrani, dia masih berpikir, masuk agama ini apa untungnya? Ya, dia berpikir, dia pakai hitungan kalkulator, matematika. Nauzubillah min zalik. Maka jangan sekali kita berpikir ketika masuk ke dalam agama ini, Allah perintahkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah."
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini. Udkhulu fis silmi, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Ya, dengan penuh kerelaan. Ala lillahid dinul khalis. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan apa? Dengan ketulusan beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berharap ya dari Islam ini sesuatu materi di belakangnya. Tetapi sebagaimana dikatakan, ya, saya minjam ungkapan istilah Kiai Ahmad Dahlan. Ya, jangan kau cari penghidupan di Muhammadiyah, tapi hidupilah Muhammadiyah. Maka bagi setiap muslim ini harus menjadi semboyan. Jangan kau cari keuntungan dalam Islam, dari Islam, tetapi hidupilah Islam ini. Maka niscaya Allah akan memberikan ganjaran kepada kita semuanya yang menghidupkan Islam, yang memberikan keuntungan, kontribusi kepada Islam tanpa kita minta. Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita umat Rasulullah yang menghidupkan Islam, yang menghidupkan Al-Quran, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjayakan kaum muslimin. Subhanallah. Ini harus menjadi semboyan hidup kita. Jangan pakai logika untung rugi. Saudara, dalam beragama, Allah pasti akan memberikan karunia-Nya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Mirsa, peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka berkatalah Adi ibn Hatim, "Fahadhihi az-za'inah takhruju minal hirah." Betul-betul aku saksikan ini kelompok penggembala ternak, penggembala domba keluar dari negeri Hirah. Ya, mereka sengaja datang jauh-jauh, bermil-mil, berminggu-minggu datang ke Baitullah, ke Ka'bah, hanya untuk tawaf. Fi ghairi jiwari ahad, tanpa ada perlindungan dan pengawalan dari seorang pun. Subhanallah. Walaqad kuntu fi man fataha kunuza Kisra ibn Hurmuz. Dan aku sendiri telah menyaksikan bagaimana perbendaharaan kekayaan Kisra ibn Hurmuz dari Kaisar Persia ini telah ditaklukkan dan ditundukkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Aku sendiri hadir dalam pertempuran itu. Aku masuk ke dalam istana putih itu dan menyaksikan bagaimana perbendaharaan Raja Persia itu diboyong ke Madinah, ya, menjadi bukti dan saksi kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada Adi ibn Hatim, walladzi nafsi biyadi, kata Adi bin Hatim, demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya, latakunanna tsalitsah, pasti akan terjadi juga janji yang ketiga itu. Yaitu apa? Ketika harta itu berlimpah, dia berada di tangan kaum muslimin, Allah berikan, ya, misalnya dengan apa? Dengan penaklukan negeri-negeri. Kita tidak tahu bagaimana nanti di akhir zaman, saudara. Kaum muslimin akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, menaklukkan negeri-negeri, sehingga harta perbendaharaan dunia ini diserahkan, diberikan, dilimpahkan kepada kaum muslimin, sampai tidak ada yang mau untuk mengambilnya ketika harta itu dibagikan. Kenapa? Karena mereka semua sudah makmur, sejahtera. Subhanallah. Ya, oleh anna Rasulullah SAW qad qalaha. Ini iman seorang mukmin. Inilah prinsip hidup seorang mukmin, seorang muslim. Pasti janji yang ketiga itu akan terjadi, kata Adi bin Hatim. Kenapa? Lianna Rasulullah SAW qad qalaha, karena Rasulullah sendiri yang telah menyatakannya. Rasulullah tidak mungkin bohong. Rasulullah tidak mungkin salah. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah adalah berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua apa yang keluar dari, ya, lisan Rasulullah tidak keluar dari hawa nafsunya, melainkan dia adalah berasal dari wahyu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Sayyidina Umar azala Sayyidina Khalid bin Al-Walid an imaratil jais. Ya, ada lagi contoh yang lain. Bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, memecat, ya, mengambil
ya jabatan Khalid ibn Walid dari kepemimpinan tentara. Beliau ini kepala jenderal, ya, kepala angkatan bersenjata, kepala militer. Ada kepala-kepala panglima-panglima, tetapi di bawah beliau, di bawah kendali, di bawah perintah Khalid ibn Walid dalam pembebasan, ya, negeri-negeri di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini beliau pecat. Kenapa? Makhafata ayyaftanan nasu bihi. Karena khawatir, ya, banyak orang yang, ya, terpedaya atau mendapatkan fitnah karena kehebatan Khalid ibn Walid, yang mana di situ disebutkan, ya, Rasulullah sendiri memberikan gelar apa? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya. Ya, al-jaisul ladzi la yuqhar, tentara yang di dalamnya ada Khalid ibn Walid tidak pernah kalah. Subhanallah. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menyebabkan kaum muslimin mengkultuskan Khalid ibn Walid seolah-olah ini dewa perang yang turun dari kayangan. Nah, kira-kira dalam mitologi, ya, bangsa-bangsa lain itu mengatakan, oh ini dewa perang, ya, ada dari mitologi Cina, India dan sebagainya. Ini mengatakan ini orang hebat, ini orang punya karomah, ini kalau dalam istilah Islam, ya, punya karomah, ini nggak pernah kalah, ini luar biasa, nanti bisa dikultuskan. Maka itu Umar bin Khattab memecat beliau dari jabatan kepala jenderal. Likathrati ma ubliya fi sabilillah, karena beliau banyak mendapatkan ujian kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala di medan pertempuran. Jadi yang namanya ujian, saudara, bukan hanya sesuatu yang bencana, sesuatu yang merugikan kita, bukan. Kemenangan, kejayaan, popularitas, kekayaan, ini bisa menjadi fitnah, ya. Bisa menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat, ya. Karena apa? Bisa menyebabkan kita lupa diri, ghurur. Bisa menyebabkan kita terpedaya, tertipu dengan pujian manusia, dengan pengagungan manusia, bahkan dengan pengkultusan manusia, saudara. Ini yang bisa membuat kita, ya, mendapatkan fitnah. Maka doa orang-orang beriman, la taj'al na fitnatan lilladzina kafaru. Subhanallah. Jangan, ya Allah, kau jadikan kami menjadi pintu masuk fitnah agar orang-orang kafir ini bisa menguasai kami. Nauzubillah min zalik, ya. Apa yang terjadi? Wali alla yuzanna anna an-nasra min 'indi Khalid. Jangan sampai nanti ada orang beranggapan kemenangan Islam ini semata-mata karena kontribusi dan jasanya Khalid ibn al-Walid. Wa kana Sayyidina Umar muqinun yaqinan la syakka fihi. Beliau yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan. Annallaha wa'adal mu'minina bin nasr. Yakin dengan apa Umar bin Khattab? Yakin dengan janji Allah, yang mana dia telah menjanjikan orang-orang beriman itu dengan kemenangan. Fahadhan nasru la budda ayyatim. Maka kemenangan dari Allah itu pasti akan terjadi dengan sempurna. Ala yadi Khalid atau ala yadi ghairi. Baik dipimpin oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid atau oleh orang lain. Subhanallah. Ini hebatnya seorang pemimpin yang memiliki basirah, memiliki mata hati, ya, memiliki firasat jangkauan yang visioner jauh ke depan. Ya, seorang pemimpin yang percaya 1000%, bukan 100% lagi, saudara. 1000% percaya kepada janji Allah. Allah akan memenangkan Islam, Allah akan menjayakan kaum muslimin. Ada atau tidak ada Khalid ibn Walid. Subhanallah. Ya, kalau sekarang barangkali zaman kita ini susah kita mendapatkan pemimpin seperti ini. Ya, selalu kita mengandalkan manusia. Ya, oh ada yang mengatakan ini Ratu Adil, ini pingit, ya, ini sultan dipingit, ya, ya, ini dikendaki oleh Allah, ini begini disebutkan, ya, mitos-mitos seputar dirinya, ya, untuk mengokohkan kekuasaannya. Ada istilah bukan pingit, satria piningit, begitu, ya, istilah Jawanya, satria piningit, Ratu Adil dan sebagainya.
penyelamat. Kalau dalam khazanah agama lain mengatakan Mesias. Inilah penyelamat. The Salvator, sang penyelamat. Ya, subhanallah. Ini mengandalkan, mengkultuskan manusia. Ya, padahal Islam ini telah dijanjikan, dijamin oleh Allah, diberikan kemenangan. Ada atau tidak ada sang pahlawan itu. Subhanallah. Maka Sayyidina Umar sendiri ketika ya Rasulullah wafat, kan beliau sempat ya tidak percaya. Tidak mungkin Muhammad mati wafat. Dia hanya pergi berkhalwat kepada Allah sebagaimana Musa ya berkhalwat 40 hari di Tursina, dan dia akan kembali lagi menemui kaumnya. Tidak, Muhammad tidak mati. Begitu teriak Umar bin Khattab. Dia menantang seluruh umat Islam yang menangis terseduh-seduh meratapi kepergian Rasulullah SAW. Dia menantang, siapa yang berani mengatakan Muhammad telah mati, akan aku tebas lehernya. Sampai Abu Bakar Siddiq datang menenangkan hati Umar ibn al-Khattab sambil menepuk pundaknya, memegang dadanya, dada beliau. Wahai Ibn al-Khattab, ya Ibn al-Khattab, ya, apakah engkau menyembah Allah atau menyembah Muhammad? Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berpidato di hadapan kaum muslimin. Ini seorang sahabat senior yang yakin dengan janji Allah, yang percaya dengan janji Allah, tidak luput darinya satu pun ayat Al-Quran. Beliau membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu, kata Allah dalam firman-Nya, subhanallah, bukan kita hendak meremehkan, bukan mengecilkan. Tidak, saudara. Justru ini kalam yang diturunkan oleh Allah min fauqi sab'a samawat, dari ketinggian 7 langit. Allah berfirman tentang diri Rasulullah Muhammad SAW. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia hanya seorang Rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Telah berlalu, lewat masanya. Telah mati banyak Rasul-Rasul itu. Ya. Siapa yang bisa mengatakan Musa masih hidup? Tidak ada. Siapa yang mengatakan Nuh masih ada sampai sekarang? Tidak ada. Ibrahim masih ada, masih hidup? Tidak ada. Qad khalat min qablihi rusul. Semua telah berlalu Rasul-Rasul itu. Termasuk sunnatullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pasti mati. Pasti merasakan kematian itu. Sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya, saudara. Afa immata, Allah berfirman, melanjutkan lagi. Tidak berhenti di situ, saudara. Afa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu telah mati, ya, au qutila, atau dia terbunuh dalam peperangan, inqalabtum ala aqabikum, lalu kemudian menyebabkan kalian berpaling, ya, berpaling dari agama ini, ya, kalian sudah pesimis, sudah mengatakan menyerah, ya, melemparkan bendera putih, handuk putih, tanda menyerah. Oh, kalau Rasul ini telah mati, maka telah mati pula agama Islam ini. Tidak boleh, kata Allah. Tidak boleh. Agama ini tidak bergantung kepada satu orang, kepada satu person. Bahkan itu sosok Rasulullah sekalipun. Kematian itu adalah sesuatu yang wajar, sunnatullah. Dan Allah telah menjanjikan Islam ini akan tetap hidup, akan tetap eksis. Meskipun Rasulullah sebagai makhluk terbaik yang paling mulia di atas muka bumi ini, beliau pun sudah wafat, dikuburkan di tanah, berkalang tanah, saudara, jasad beliau. Tetapi Allah tetap akan menjaga Islam ini. Subhanallah, ini teguran dari Allah. Afa imma tau qutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Nabi Muhammad ini telah mati atau terbunuh dalam peperangan, karena ada isu dalam perang Uhud, Muhammad telah mati, kata orang munafik, kata orang musyrik, ya, apa kalian akan lari dari pertempuran? Akan kalian lari meninggalkan medan yang telah Allah siapkan untuk kalian sebagai sarana untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat? Tidak, sekali-kali tidak, saudaraku. Ya, maka Allah mengatakan, "Wa may yanqalib ala aqibai."
falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling murtad dari agama ini karena melihat agama ini katanya sudah mati dengan kematian Rasulullah Muhammad, tidak, maka justru siapa yang berpaling dari agama ini, yang murtad berbalik arah dari agama ini, maka dialah tidak akan sanggup memadaratkan atau memberikan kerugian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan lantang, dengan penuh yakin berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa huwa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka dialah Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Allah itulah yang menjaga Islam. Allah yang menjaga agama ini. Allah yang menjaga umat ini. Allah yang menjaga Quran ini. Dan tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah melanjutkan perjuangan beliau sampai kita betul-betul dapat meraih kemenangan sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam firman-firman-Nya, terutama dalam surah An-Nur ayat 55 ini, saudara. Maka beliau memahami apa? Wa man nasru illa min indillah. Umar bin Khattab percaya bahwasanya tidak ada kemenangan yang diraih kecuali itu semua bersumber dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Ali Imran 126. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah telah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian lagi, kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 160. Subhanallah. Wallahu azza wa jalla wa'adal mu'minina bin nasr. Allah telah menjanjikan orang-orang beriman dengan kemenangan. Fa ayyu qa'idin yaqudu hadzal jaish fala budda ayyan tasir. Ya, maka siapapun pemimpin, panglima, jenderal yang memimpin pasukan ini, yang tegak berdiri di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana pasukannya dan pemimpinnya semuanya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka senantiasa menyembahku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan yang lain. Fala budda ayyan tasir. Maka siapapun pemimpin itu pasti akan menang. Fa Sayyidina Umar bi ru'yatin amiqah asdara hadzal amr. Ya, dulu Sayyidina Umar terkejut, kaget mendengar pidato Abu Bakar Siddiq, seolah-olah tidak percaya. Ya Allah, kenapa saya bisa lupa ada ayat ini? Kenapa saya mengingkari bahwa Nabi Muhammad telah mati? Lalu saya menyangka dengan kematian kepergian Rasulullah, Islam ini telah habis, telah lenyap. Tidak, ternyata disadarkan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan peristiwa itu, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Umar ibn al-Khattab. Sejak saat itu beliau tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dengan apa? Dengan keyakinan bahwa Islam ini bergantung kepada satu orang. Tidak, saudara. Rasulullah saja, beliau telah wafat, Allah tetap menjaga agama. Apalagi hanya Khalid ibnul Walid. Itu dalam pikiran Umar ibn al-Khattab. Siapapun yang memimpin pasukan kaum muslimin yang istiqamah dengan agama Allah, maka mereka pasti akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang luar biasa. Prinsip hidup yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Liungkidha tauhid. Untuk apa? Menyelamatkan tauhid. Fa in baddalal muslimun wa ghayyaru. Tapi ada syaratnya. Bagaimana kalau orang Islam ini telah mengganti prinsipnya, telah merubah prinsipnya, fa inda idzin yatakhallallahu anhum, maka pada saat itulah Allah akan berlepas diri dari mereka. Ya, wa inda idzin la tujdihim ayatu wasilatin yattakhidunaha lin-nasri. Pada saat itu, kata penulis tafsir ini, pada saat itulah la tujdihim, maka tidak akan ada manfaatnya ayatu wasilatin, wasilah apapun tidak akan ada manfaatnya untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala apabila umat Islam ini telah berubah prinsipnya,
telah mengganti prinsipnya, telah menggadaikan prinsip hidupnya, ya, kembali kepada alam jahiliyah. Subhanallah. Maka itu dalam ajaran Islam yang hanif ini, kita tidak mengandalkan kepada ketokohan seseorang, kepada sosok pribadi seseorang. Ya, Rasulullah begitu mulia, begitu agung. Ya, ahlul baitnya begitu agung. Sahabatnya begitu agung, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi kita harus optimis. Tidak ada yang dapat menghentikan gerak maju agama ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahi la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar. Demi Allah, ya, dakwah Islam ini akan sampai masuk ke lorong-lorong negeri, ke seluruh penjuru dunia muka bumi, yang di mana di situ ada siang dan malam. Subhanallah. Kita yakin dengan janji Rasulullah, siapapun yang memimpin umat ini, tapi dengan syarat dia saleh, dia beriman, dia beramal saleh, dia senantiasa menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengganti prinsip hidupnya dengan selain Islam, maka kita yakin sebagaimana keyakinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab bahwasanya Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengandalkan, ya, tidak ada dalam ajaran Islam yang hanif ini kita mengandalkan atau mengkultuskan satu golongan, satu keluarga, ya, satu puak, satu suku saja. Tidak, saudara. Ya, Islam ini akan tetap berjaya, dijaga oleh Allah selama kita semua umat Rasulullah ini komitmen di atas kebenaran. Ya, wallah la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini, kata Rasulullah, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat ini maksum. Ya, umat ini secara kolektif dia maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesepakatan, ya, berada di dalam kesesatan, saudara. Maka nasib baik dan buruknya Islam dan kaum muslimin tidak bergantung kepada satu keluarga, kepada satu puak, kepada satu golongan saja. Islam tidak bergantung hanya kepada bangsa Arab saja. Atau sebaliknya, di sisi ekstrim yang lain, ada yang mengatakan hanya bergantung Islam ini akan bergantung berjaya kepada Nusantara saja. Tidak. Tidak ada namanya Islam Arab, tidak ada namanya Islam Nusantara, tidak ada namanya Islam macam-macam. Ya, selama kita berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan urwatul wuthqa, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama lah. Kita tidak boleh berlepas diri dari tali Allah yang kokoh dan kuat itu, saudara. Dan insya Allah kita yakin dengan siapapun, dengan bangsa apapun, ya, kita akan mendapatkan dan meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat ini pernah dipimpin oleh bangsa Arab, kaum Quraisy. Umat ini pernah dipimpin oleh Bani Umayyah. Umat ini pernah dipimpin oleh Bani Abbas, Daulah Abbasiyah. Umat ini pernah dipimpin oleh Bani Uthman, ya, kerajaan besar Turki Utsmani, saudara. Dan kita yakin inilah keragaman daripada umat Rasulullah SAW, siapapun yang memimpin. Kita tidak melihat dari mana dia berasal. Selama dia konsisten, istiqamah di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas pengamalan syariat yang dicontohkan oleh salafus salih, sahabat, tabi'in dan tabi'in ridwanullah alaihim, maka kita yakin perjalanan umat Islam ini akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengkultuskan satu golongan. Hanya golongan tertentu saja yang bisa membela dan memperjuangkan Islam ini. Hanya satu keluarga saja. Ya, seperti, ya, perjuangan almarhum Habib Ahmad bin Zain, ya. Beliau luar biasa kontribusinya membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melawan aliran sesat yang menyatakan hanya satu keluarga saja ini yang maksum, yang dijaga oleh Allah, selainnya selebihnya umat Rasulullah ini tidak maksum.
Bahkan sahabat Nabi dituding oleh mereka kafir setelah Rasulullah wafat, murtad. Kecuali hanya beberapa gelintir saja. Ini mereka ekstrim. Hanya mengatakan, ya, mengandalkan satu keluarga saja dari kalangan umat Rasulullah, yaitu Ahlul Bait. Itu pun mereka pilih-pilih saja. Dari golongannya, keturunannya Husain saja. Tetapi Sayyidina Al-Hasan tidak dianggapnya, keturunannya pun tidak dianggapnya, saudara. Itu pun dari golongan keturunan Al-Husain hanya dari puak tertentu saja, yang mana berasal dari istri Sayyidina Al-Husain, yaitu Syahrubanu, yang merupakan anak perempuan dari Kaisar Persia yang terakhir, yaitu Yazdajid, yang lari dari pengepungan kaum muslimin di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini adalah, ya, kesepakatan untuk menjadikan, oh, ini keturunan Raja Persia yang disucikan, ini keturunan dari Rasulullah, keluarga yang disucikan. Maka mereka bertemu kepentingan untuk menjadikan agama ini sebagai monopoli bagi satu keluarga tertentu saja, seolah-olah yang lainnya tidak punya hak bicara atas nama agama ini. Seolah-olah Al-Quran ini dokumen harta waris milik satu keluarga saja, saudara. Sehingga mereka sembunyikan Al-Quran. Katanya Quran yang asli hanya ada di tangan Imam Mahdi yang bersembunyi di gua Samarra di Irak, dan dia tetap hidup sampai akhir zaman, sampai nanti keluar di akhir zaman. Itulah Imam Mahdi Syiah, saudara. Tidak, sekali-kali tidak. Tidak begitu ajaran Islam mengajarkan. Al-Quran adalah dokumen yang terbuka, tercatat, terdokumentasi, dijaga oleh Allah, dirawat oleh kaum muslimin sepanjang masa, sepanjang sejarah, diriwayatkan secara mutawatir dari zaman Rasulullah sampai kita, dan insya Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sampai hari kiamat. Quran yang asli sebagaimana dibaca, sebagaimana diturunkan, sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itulah yang kita baca saat ini, yang kita hafal saat ini, yang kita berusaha untuk mengamalkannya hingga saat ini, dan kita wariskan kepada generasi penerus kita sampai hari kiamat kelak, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah ayat-ayat tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ketenangan, kedamaian. Ya, karena janji Allah, siapa lagi yang lebih tinggi daripada janji Allah? Siapa lagi yang lebih hebat janjinya daripada janji Allah? Kalau manusia berjanji bisa diingkari, bisa dikhianati, bisa disalahi, saudara. Tetapi janji Allah, dia pasti akan berlaku sebagaimana sunnatullah berlaku di seluruh alam semesta ini. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali Bapak Ibu, materi kita pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang ini luar biasa. Dan Bapak Ibu silahkan sudah mulai bisa memberikan pertanyaan lewat fasilitas Q&A dan juga raise hands. Jangan lupa pertanyaan disampaikan dengan singkat, jelas, dan tentunya padat, ya. Baik, Ustadz, jika kita melihat, diperhatikan pada surat An-Nur ayat 55 tadi disampaikan bahwa Allah akan memberikan rasa aman dan sentosa setelah rasa takut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut terlebih dahulu, kemudian rasa aman dan sentosa? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertanyaan yang bagus, ya, teliti. Berarti bapak atau ibu yang bertanya ini dia memperhatikan terjemahannya secara teliti. Kenapa Allah mengatakan la yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna? Ya, kenapa Allah sebut rasa takut terlebih dahulu, baru ya dirubah dengan rasa aman, dengan hadirnya Islam, dengan adanya iman di dada kita ini. Karena memang kekufuran, kezaliman, kemusyrikan itu adalah sumber ketakutan. Ya, sumber ketakutan. Ya. Rasa takut, rasa gelisah itu bersumber dari kekufuran seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena keamanan satu-satunya diberikan Allah hanya kepada orang yang beriman. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz?
Apakah tidak bertolak belakang dengan kondisi saat ini di mana umat Islam mengalami kegalauan, mengalami ketakutan, mengalami penindasan, mengalami apa yang namanya disebut penjajahan, penguasaan orang kafir terhadap kita kaum muslimin, sehingga kita tidak aman, kita merasa takut. Tidak begitu saudara kita memahaminya. Ya, sebenarnya konsep awalnya ketika Allah turunkan Al-Quran, ketika Allah turunkan wahyunya, mulai sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, ya, petunjuk Allah, wahyu Allah, agama Allah, ini adalah sumber kedamaian dan ketenangan, ketentraman manusia. Apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Ihbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, wahyu, ya, wahyu ini petunjuk Allah. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah ini, faman tabi'a hudaya fala khaufun, maka dia tidak akan dihinggapi rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak akan bersedih baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana tidak takut? Bagaimana tidak bersedih? Di tangan kita ini ada petunjuk wahyu Allah. Ada lentera dan cahaya dari Allah yang menerangi kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh bersedih. Ini petunjuk Allah. Ini cahaya Allah. Ini pedoman hidup dari Allah. Kalau kita ikut, kalau kita istiqamah mengikuti petunjuk ini, mengikuti cahaya ini, kemana dia pergi kita ikut, kemana dia mengarahkan kita arahkan wajah kita, saudara, maka pasti Allah akan memberikan kepada kita ketenangan. Ya, ketenangan. Kenapa? Karena rasa takut itu dimulai dari mana? Dari kekufuran. Ya, kesedihan itu dari mana? Dari kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah awal dari penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Sebagai khalifah, Allah bekali petunjuk, yaitu wahyu, sampai hari kiamat kita dibimbing oleh wahyu Allah, dibimbing oleh Al-Quran sebagai pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kehidupan kita. Maka kehidupan kita yang tadinya takut, tadinya gelisah, tadinya sedih, ya, karena tidak bersandar kepada Allah, karena tidak punya pegangan kepada tali Allah, maka kita jadi sedih, jadi takut. Dan setelah kita mendapatkan tali Allah, setelah kita bersandar, berpegang kepada petunjuk wahyu Allah, maka kita akan merasa aman lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kembali jika diperhatikan pada kondisi umat saat ini masih terkait dengan yang tadi Ustadz. Pada tahap apa Ustadz umat Islam saat ini? Apakah Allah SWT sudah memberikan karunia itu, ketiga karunia tersebut? Silakan Ustadz. Ya. Tiga karunia ini, ya, yang pertama adalah di situ disebutkan la yastakhlifannahum, ya. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Yang kedua, Allah akan meneguhkan mereka dengan agama yang Dia ridhoi. Yang ketiga, Allah mengubah rasa takut menjadi rasa aman. Apakah sudah terwujud pada saat ini? Dia telah, sedang dan akan terus mewujud. Ini jawaban saya. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti. Dan Allah ungkapkan dalam bentuk redaksi kata kerja masa lampau, telah. Artinya apa? Telah terwujud di zaman Rasulullah. Tamkinuddin, istikhlaful mu'minin fil ard. Ini telah ditegaskan, telah mewujud dalam sejarah, dalam fakta sejarah yang nyata. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah? Bagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Bagaimana kepemimpinan, ya, setelah itu, meskipun sudah berkurang, artinya sudah ada yang berkurang, ya, tidak sesempurna, ya, kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, saudara. Tentu namanya semakin jauh zaman dari Islam yang pertama hadir, ya, di tangan Rasulullah dan para sahabat. Tentu banyak sekali kita mengalami kekurangan-kekurangan. Tetapi dengan segala kekurangan itu, Allah masih memberikan kejayaan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika dikepung, ya, ketika dikepung umat Islam dari berbagai penjuru,
Ya, siapa yang menyangka kita bisa bangkit, kita bisa menang? Dikepung dari arah dari arah barat, dari sebelah barat dikepung. Dari mana? Dari pasukan tentara salib. Subhanallah. Ya, yang menyerbu negeri-negeri Islam, yang mengambil alih Yerusalem, Baitul Maqdis. Ya, mereka sempat berkuasa di Baitul Maqdis 100 tahun dan berkuasa lagi di wilayah-wilayah satelit di negeri Syam itu selama 100 tahun. 1 abad, jadi 2 abad hampir pasukan salib ini berkuasa di negeri Islam. Dari arah timur, Islam ini, umat Islam dikepung oleh apa? Oleh kekuatan Mongol, dinasti Mongol. Genghis Khan, Hulagu Khan dan lain sebagainya. Ya, subhanallah, yang meluluh lantakkan negeri-negeri kaum muslimin. Dari Samarkand, dari Bukhara, dari Asia Kecil, Anatolia, kemudian menyeberang ke Irak. Baghdad dihancurkan pada tahun 1258 Masehi, saudara. Kejayaan Islam, negeri mutiara Islam yang paling indah, paling agung peradaban Islam di timur, yaitu ibu kota Baghdad, ibu kota Abbasiyah, diluluh lantakkan oleh tentara Mongol. Dari arah barat, Islam juga mengalami ancaman dari pasukan salib, saudara. Dan Islam yang berkembang di barat, di Andalusia, di Spanyol, juga pada abad ke-13 sudah mulai mengalami kejatuhan-kejatuhan. Diambil alih oleh reconquista kerajaan-kerajaan Katolik, saudara. Sehingga yang tersisa pada tahun yang bersamaan dengan kejatuhan Islam di timur di tangan tentara Mongol, ya, di barat di Andalusia, kerajaan Islam ini tinggal tersisa di mana? Tinggal tersisa di Granada. Dan akhirnya Granada pun jatuh pada tahun 1492. Tidak tersisa lagi Islam di sana. Diusir, dibantai, atau diharuskan untuk pindah agama. Mengalami persekusi, mengalami inkuisisi. Siapa yang bisa menyangka Islam akan selamat? Dikepung dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Sekarang di zaman modern sama juga. Banyak penindasan bagi kaum muslimin di Kashmir, di Uighur, di Myanmar dan sebagainya. Di Palestina terutama menghadapi kepungahan Israel, laknatullah. Siapa yang bisa menyangka Allah tetap menjaga agama ini? Selama kita masih konsisten, selama kita masih bertakwa kepada Allah, selama masih ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka Islam ini akan tetap terjaga sampai akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah Ustaz. Berikutnya dalam surat Ali Imran 160 disebutkan apabila kita bertawakal, Allah akan menolong kita. Bagaimana mengkondisikan diri agar kita selalu sertakan Allah Subhanahu wa taala sehingga sifat merasa diri lebih baik ya bisa kita kendalikan terkait dengan Allah selalu menolong kita. Allah menolong kita, ya. Surah Ali Imran ayat 160. La ghaliba lakum. Kalau Allah telah menolong kita, ya, apa kata Allah? Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Ya, makanya dalam inskripsi, ya, lambang atau simbol, ya, negara atau kerajaan Islam di Andalusia itu ada inskripsi simbol kerajaan yang bertuliskan apa? La ghaliba illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan kecuali hanya Allah. Subhanallah. Karena kekuatan Islam ini bersumber dari Allah. Ya. Kekuatan kaum muslimin, kekuatan orang beriman itu bersumber dari Allah. Dari kuatnya Allah, dari kebesarannya Allah, dari kekuasaannya Allah, dari kedikdayaannya Allah, maka tidak ada yang bisa menghancurkan Islam ini. Karena keagungan Islam, karena eksistensi Islam ini mengambil apa? Sumbernya, mata airnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah akan terus mengaliri Islam ini dengan kebaikan. Walaupun ada keburukan, ya seperti halnya apa? Seperti halnya mata air. Sumber mata air mungkin dari danau, mungkin dari apa, seperti Sungai Nil terpanjang di Afrika itu berasal dari mata air apa? Waduk atau danau Victoria, ya. Tentu ketika sampai mengalir jauh ribuan kilometer
yang aslinya mata air ini, danau ini, itu airnya bersih, ya, tidak terkontaminasi kotoran, tidak ada kontaminasi sampah dan sebagainya. Tentu nanti setelah dia berjalan aliran mata air ini sampai jauh ribuan kilometer, pastilah ada kontaminasi. Pasti ada limbah-limbah, ya, limbah keluar domestik, ada limbah pabrik, ada limbah macam-macam. Mungkin juga ada racun macam-macam, nauzubillah min zalik. Tetapi alirannya masih ada. Mata air Islam ini masih ada, tidak pernah kering. Dan dari situlah umat Islam mengambil kekuatannya. Islam ini mengambil sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah telah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum, sebaliknya, kalau Allah telah membiarkan kamu alias tidak memberikan pertolongan, apakah bisa? Ya, umat Islam ini tidak diberikan pertolongan oleh Allah atau dibiarkan oleh Allah? Faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Subhan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Saudara, ada pertanyaan. Apakah bisa Allah membiarkan umat Islam ini tanpa pertolongannya? Bisa. Ketika kita menjauh dari agama Allah, ketika kita mengkhianati risalah Nabi Muhammad SAW, ketika kita berbuat kerusakan di muka bumi, maka umat Islam tidak akan lagi mendapatkan pertolongan Allah. Sebab yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Lihat janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu. Allah telah memberi janji kepada orang beriman, minkum, dari kalian, di antara kalian. Allah tidak mengatakan wa'adallahul muslimin wal muslimat, tidak. Allah telah memberi janji kepada orang muslim dan muslimah, tidak. Yang Allah berikan janji itu adalah orang yang beriman. Artinya apa? Kualitas iman ini menentukan. Ya, kalau hanya mengatakan iman di bibir saja tapi hatinya tidak beriman, tidak berguna. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan bagaimana? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kita. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa umat Islam pasti menang karena sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada jaminan dari Allah kepada umat Islam, tapi jaminan itu kepada orang-orang yang beriman. Maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai sudah kajian online kita pada pagi hari ini. Jazakallahu khair untuk Ustadz Dr. Fahmi Salim MA atas waktu dan juga ilmunya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk seluruh Bapak dan Ibu, pemirsa dan juga anggota atau yang sangat luar biasa setiap waktunya selalu ikut dari kajian online ini. Kami ucapkan terima kasih. Sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini, mohon maaf nanti Ustadz jika ada sesuatu yang kurang berkenan silahkan dikoreksi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuasaan di muka bumi, mengokohkan kedudukan agama yang telah diridhai dan anugerahi rasa aman sentosa kepada orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan. Alhamdulillah kami juga sampaikan terima kasih untuk pendukung acara yaitu YDSF Surabaya, BHS Tex dan juga Radio Suara Muslim Surabaya. Akhirnya saya Iwan Abdi selaku moderator mewakili seluruh tim kajian online Masjid Al-Irsyad Surabaya sampaikan permintaan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, sebagai penutup mari bersama kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.